Nama saya Ronald Tuaritonang, NPM 214541029. Hari ini saya akan men-share video seputar perkembangan e-commerce di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Silakan menonton video berikut. Menurut pengertiannya, e-commerce atau dikenal dengan electronic commerce adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Barang atau jasa dipesan dengan metode tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman utama barang atau jasa tidak harus dilakukan secara online. Banyak platform ataupun media untuk melakukan kegiatan e-commerce itu sendiri. Ada website, marketplace, melalui pesan instan, atau melalui media sosial. Maraknya penggunaan internet tak hanya sekedar digunakan masyarakat Indonesia untuk mencari informasi dan berkomunikasi, melainkan dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi. Transaksi jual beli yang awalnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli kini mulai berubah. Proses jual beli barang dan jasa dapat dilakukan dengan genggaman jari berbasis jaringan elektronik. Hal inilah yang disebut e-commerce. Kehadiran e-commerce sangat memudahkan masyarakat jika hendak membeli suatu produk. Dari segi para pelaku usaha, mereka dapat semakin memperluas jangkauan pasarnya. Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital. Hal ini terlihat pada hasil survei e-commerce 2020, di mana setiap tahun terjadi peningkatan jumlah usaha yang baru beroperasi. Tercatat 40,93% usaha baru mulai beroperasi pada rentang tahun 2017 hingga 2019. Sebanyak 38,58% usaha sudah memulai usahanya pada rentang tahun 2010 hingga 2016. Dan hanya 15,49% usaha yang sudah beroperasi lebih dari 10 tahun. Menurut survei e-commerce di tahun 2019, sesuai dengan kategori KBLI, bahwa market share e-commerce di tahun 2019 adalah sebagai berikut. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor di angka 48,42%. Sedangkan penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman di angka 17,55%. Untuk kategori RS di 6,7% dan pengangkutan dan pergudangan di 6,65%. Sedangkan pertambangan dan penggalian industri pengolahan di 10,28%. Untuk kategori lainnya di 11,03%. Menurut lembaga konsultan e-commerce global yaitu FPS, negara Indonesia diperkirakan akan menjadi pasar e-commerce dengan pertumbuhan dan perkembangan tercepat di kawasan Asia Pasifik pada tahun-tahun mendatang. Terlampir dari grafik yang menunjukkan bahwa 2015 hingga tahun 2021 peningkatan pendapatan e-commerce sangat signifikan dan lumayan besar dari tahun ke tahun. Kesimpulan yang biasa diambil dari video sebelumnya, di mana keberadaan e-commerce berperan penting dalam mengubah pola konsumsi masyarakat terutama di Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi, e-commerce menjadi potensi besar dalam dunia bisnis ekonomi. Melakukan transaksi pada suatu e-commerce pun tidak begitu sulit, namun mempermudah para konsumennya. Banyak UKM maupun pelaku usaha kecil yang masuk dan berdagang di dalam perusahaan e-commerce guna mendapatkan konsumen dan benefit yang lebih besar. Perbedaan yang paling mendasar di antara e-commerce dan perdagangan konvensional ialah terletak pada sistem pemasaran produknya, yang dimana pada e-commerce produk ditawarkan secara 24 jam tanpa adanya toko tutup atau sampai stok barang habis, karena adanya penghubung internet yang tanpa batas. Namun di perdagangan konvensional, yaitu toko tidak dapat buka selama 24 jam dan tidak dapat memenuhi kebutuhan para konsumen yang datang pada waktu tertentu secara maksimal. Maka dari itu, dengan adanya e-commerce ini disarankan agar dalam segi keamanan dan pelayanan dapat ditingkatkan kembali, serta bisa mengubah pola pikir masyarakat konvensional akan ketakutannya belanja secara online.
Ditambahkannya berbagai fitur yang lebih memudahkan konsumen serta dimudahkannya konsumen untuk klaim suatu kerusakan pada barang yang diterimanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video sebelumnya. Salam sehat.